بحاجاتنا قريب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah wa yasufu khair indallah. Bismillahi masyaallah la yasifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa syaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Yang terhormat Khadimul Majlis Raudhatul Hidayah, yakni Bapak Haji Engkos beserta staf Dewan Guru Asatid Majelis Taklim Raudhatul Hidayah telah hadir bersama kita Al-Hajj Al-Ustadz Zaman Huri, begitu juga Al-Ustadz Daud Muslim. Kita doakan guru-guru kita yang istiqomah setiap malam berbuatnya, semoga beliau semua panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan urusannya, digampangkan rezekinya, amin ya rabbal. Begitu juga yang saya hormati Bapak RT, Bapak Haji Ustadz Hambali, Ustadz Suhanda, Bapak Umar, beserta para kesepuhan, para orang tua, para donatur yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim al-fakir kepada antum semuanya. Kita doakan mudah-mudahan orang tua kita, kesepuhan kita, begitu juga diri kita yang hadir pada malam hari ini, semoga tidaklah kita keluar daripada majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala ampuni seluruh dosa-dosa kita. Tidaklah kita beranjak daripada majelis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat dan keinginan kita. Tidaklah kita beranjak daripada tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala akan macam penyakit yang ada dalam diri kita, penyakit yang ada dalam diri kedua orang tua kita, penyakit saudara-saudara kita, dan semoga Allah angkat penyakit tersebut dan digantikan dengan kesembuhan yang sempurna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitu juga orang tua kita yang istiqomahnya Bapak Haji Idris, kita doakan beliau senantiasa panjang umur, sehat walafiat, Allah angkat macam penyakitnya, Allah berikan keistiqomahannya, taufik hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur atas Allah Subhanahu wa taala, shalawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kelak di akhirat kita bisa melihat wajah indah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita masih berada di bulan yang mulia, yakni masih berada di bulan Muharram. Bulan Muharram, bulan salah satu bulan yang memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan 12 bulan, akan tetapi ada 4 bulan yang tersebut yang diharamkan, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 berturut-turut, 1 terpisah. Yang pertama adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, baru setelah itu Rajab. Nah, alhamdulillah umur kita masih sampai kepada bulan yang mulia ini. Apa yang kita harus ambil daripada bulan Muharram ini, yakni hijrah. Hijrah dari kemalasan menuju tidak malas. Hijrah yang tidak ngopi kudu ngopi, namanya hijrah.
Yang nggak merokok udah merokok. Namanya hijrah. Hijrah itu biar lebih baik lagi diri kita. Sholatnya yang malas-malasan, kudu getol lagi. Ngajinya juga yang belang-bentong, ya kudu semangat lagi. Namanya juga hijrah. Karena hadirin, amal ibadah itu ada 3. Amal itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya amal soleh, yang kedua ada yang namanya amal ibadah, dan yang ketiga adalah amal jariyah. Nah, 3 tersebut itu berbeda fungsinya. Yang pertama adalah amal soleh. Amal soleh artinya apa? Segala apabila Allah ridho dan Rasul ridho, itu namanya amal soleh. Kira-kira saya mau tanya, majelis taklim Allah ridho apa enggak? Majelis taklim duduknya kita baca Al-Quran, Allah ridho dan Rasulnya ridho apa enggak? Berarti itu amal soleh. Amal ibadah artinya amal yang punya peraturan. Contohnya sholat zuhur jam 11 itu bukan amal ibadah, nggak ada aturannya. Yang aturannya berarti pas waktu zuhur jam 12 berarti kita sholat. Puasa dari siang sampai terbenamnya matahari, dari terbenam matahari sampai siang, itu namanya amal ibadah. Adapun amal jariyah pengertiannya adalah sekiranya bermanfaat bagi diri kita ataupun orang yang telah meninggalkan kita ataupun diri kita yang telah meninggal, itu namanya amal jariyah. Contoh misalnya mensedekahkan, mengasih makanan, minuman, itu termasuk amal jariyah. Suatu saat kita meninggal, amal itu yang akan menolong kita. Dan kita hadiahkan, ya Allah ya Rabb, saya ngasih aqua ini buat almarhum dan almarhumah yang telah meninggal. Itu namanya amal jariyah. Bukan termasuk amal soleh, beda. Kan tadi cerita amal soleh, amal jariyah sama amal ibadah. Oleh karena itu, ayo kita semangat memulai hijrah ini. Pada malam hari ini sedikit Al-Baqir berhubung bulan Hijriah, saya hijrah juga dari kitab hadis menuju sirah. Yang hijrah nih, sama-sama kita hijrah. Mudah-mudahan dengan hijrah ini kita bisa lebih mengenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita lanjutkan lagi pelajarannya. Qala mu'allif radhiyallahu anhu wa nafa'ani wa bi ulumihi fid darain amin. Wa bi ilai qala as-sanatul ula min al-hijrah. Pada tahun pertama daripada hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hijrahnya Nabi itu di Mekah itu 53 tahun di Mekah, dari kecil sampai 53 tahun. Kita sudah dengar, sudah kita lihat perjuangan Nabi di Mekah itu, subhanallah, ditolak, diterima, sholat pun kadang akaranya susah, sholat masih ngumpet-ngumpet. Itulah Nabi kita sampai 53 tahun baru Nabi hijrah ke kota Yasrib. Thayyib ganti jadi Madinah. Oh, kata Yasrib, Thayyibah, makanya Madinah atau Thayyibah. Nah, hijrahnya Nabi banyak daripada peristiwa-peristiwa dalam hijrahnya Nabi. Nabi aja hijrah, apalagi diri kita. Ya, hijrah semuanya, mumpung di bulan Muharram. Yang pertama dalam hijrahnya Nabi ada yang namanya Binaul Masjidis Syarif. Dengan berkatnya hijrah Nabi membangun pertama kali masjid, yaitu Masjid Quba. Mungkin yang sudah umroh ataupun haji sudah ke sana. Yang mudah-mudahan juga kita nyusul, amin ya rabbal alamin. Itu kejadian hijrah. Yang kedua, Badul Adzan. Awal pertama kali dikumandangkan adzan di tahun pertama tentang hijrahnya Nabi. Yang ketiga, adzanul fajrin Ramadan, dikumandangkannya adzan fajar di bulan Ramadan. Dulu tuh adzannya 2, ya. Ada adzan sebelum subuh, ada adzan mau waktu subuh, ya. Sahur, membangunkan orang-orang sahur. Yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, adzanul Jum'ah, dikumandangkannya adzan. Dulu 1 adzannya Nabi. Karena ada beberapa sahabat yang menyatakan jadi 2. Jadi kalau ada adzan 1 pada zaman sekarang, nggak usah disalahin. Memang awal dasarnya memang ada.
Jadi perkataan khalifah menjadi ada. Ntar kita jelaskan satu persatu. Ini kejadian daripada terjadinya di bulan yaitu hijrahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fi sanatil ula min hijrati bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Masjid Syarif. Pada tahun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membangun daripada masjid yang mulia. Wa qad amila fihi bi nafsihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam membangun masjid itu sendiri. Rasul juga kerja, ya, membangun masjid, bawa batako, bawa semen, misalnya pakai tangan kan dulu, nggak ada beko, nggak ada cangkul, nggak ada sendok, nggak ada, pakai tangan, semuanya. Itu Rasul itu ikut kerja. Seorang presiden dunia akhirat, seorang pemimpin masih mau turun kerja. Itu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mah punya duit dikit dan sebagai besar, mau tunjuk-tunjuk doang ya. No. Atau oke dia, ya kan? Makanya lima ini bermanfaat ya. Rakyat, kemudian namanya, pokoknya intinya yang terakhir umaroh. Ya semua pejabat, orang dermawan, rakyat, santri, kudu yang namanya dekat dengan umaroh, pertengahan. Kalau ini gini doang, picak semuanya. Makanya dermawan, orang yang tajir, santri, rakyat kudu dekat daripada alim ulama. Alim ulama tidak bisa sendiri berjalan sendiri kecuali yang empat ini. Tangan aja nggak bisa. Coba kalau orang dermawan doang sama orang tajir begini nggak bisa pegang gelas. Ini nggak ikut serta. Coba kalau orang dermawan doang yang ikut serta pegang gelas nggak bisa. Jadi harus digenggam semuanya bekerja sama antara umaroh, antara pemimpin, orang kaya, santri, masyarakat dan semuanya. Kalau kita bersatu, insya Allah akan Islam itu akan kuat. Rasulullah mengerjakan dengan tangan sendiri. Kenapa? Liyurhibal muslimina fil amali, agar orang-orang muslim semangat. Wah, Nabi aja gawe masa gagah kan gitu. Jadi membuat semangat. Itu pertama kali Nabi motivasi buat daripada para sahabatnya. Nah, jadi kita seenggaknya kita mengikuti sedikit demi sedikit tapak tilas akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hijrah, di bulan hijrah terjadinya membangun daripada Masjid Quba. Yang kedua wafiha, dan di dalamnya juga hijrahnya Nabi yang kedua adalah syuri'al adan, disyariatkannya adan. Dulu adan nggak kayak kita, Allahu Akbar nggak ada. Nabi itu bingung cara mengumpulkan daripada para sahabat, semuanya bingung. Nggak ada kowak, nggak ada apa-apa. Jadi bingung cara mengumpulkan orang sholat. Kenapa disyariatkan adzan? Liyunabbihal ghafil, untuk yang namanya mengingatkan orang-orang yang lalai. Dulu kan pada nyangkul, pada ke sawah dan sebagainya, ke ladang, ke gurun pasir. Mengingatkan, berarti adzan nih. Oh, ini suara sholat untuk berkumpul. Udzakirus sahi, dan adzan tersebut untuk mengingatkan orang-orang yang lupa. Kadang kita kalau udah asik segala sesuatu yang kita lakukan, pekerjaan kita, kadang kita lupa dengan adzan. Itulah diri kita. Makanya sejarah daripada yang namanya adzan itu sungguh luar biasa. Liyakun istima'in aman, agar adzan itu berkumpulnya keseluruhan. Nah, di sini riwayatkan bahwasanya istasyara Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu fima yaf'al idza awanu shalah faqala ba'dhum tarfa'u rayah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan adzan untuk supaya jamaah para sahabat itu berkumpul, ada yang mengatakan, wahai Nabi, bagaimana kalau caranya mengumpulkan para sahabat kita, jamaah semuanya, dengan narfa'ur royah, pakai panah. Jadi pakai panah, jauh, mati sholat ya. Itu pertama gitu. Ada ide begitu daripada para sahabat. Udah pakai panah aja, biar pada berkumpul sholat. Kemudian waqala akhirun, ada juga yang mengatakan ngasih ide solusi bahwasanya untuk mengumpulkan orang, nus'ila naran ala murtafil hidha, yaitu mengangkatkan api obor tempat-tempat yang tinggi. Itu gini-gini, api ada api dari kejauhan kan, memang nggak ada pohon. Jadi padang pasir semua, naik ke tempat tinggi, kemudian api digini-gini kan, berarti itu yang namanya menandakan kumpul untuk sholat atau untuk musyawarah dan yang sebagainya. Itu waktu zamannya Nabi. Walamma akhirun,
Ada yang mengatakan lagi, mengasih solusi, bagaimana bibabuk? Bagaimana kalau dengan yang namanya trompet? Ya, pret, sholat johor, pret, semua itu dulu tuh. Kata Nabi nggak mau wakola kama atas al Yahud, sebagaimana orang-orang Yahudi melaksanakan. Makanya jangan sampai kita dan anak-anak kita baru tahun baru niup trompet, itu pekerjaan orang-orang Yahudi. Takutnya ketika kita niup trompet ternyata diselosir udah duluan kita mut, kita udah mati gedean dia daripada kita mah. Ya dulu tuh cara mengumpulkan orang bermacam-macam, nggak boleh yang namanya niup trompet karena pekerjaan orang Yahudi. Memang benar. Berapa banyak di antara diri kita, keluarga kita yang mengikuti daripada orang-orang Yahudi. Makanya man tasabaha biqaumin fahuwa minhum, siapa orang yang kata Nabi, siapa orang yang mengikuti menyerupai dia, maka kita tergolong daripada orang tersebut. Kalau kita niup trompet ngikutin orang Yahudi, maka kita seperti orang Yahudi. Kemudian selanjutnya wasara ba'dhum binaqus kan nasara. Ada yang mengatakan, ya Rasul, bagaimana kalau cara mengumpulkan daripada jamaah itu dengan yang namanya lonceng, itu es. Jangan, itu seperti orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen kan gitu ya, di gereja ada lonceng. Makanya dulu tuh kelenteng, ya lonceng kayak uang es krim kan, bagi gitu, nggak boleh. Wa asyara ba'dhum bin nida, ada yang mengatakan dengan panggilan. Falau yuwafiqur Rasul sallallahu alaihi wasallam ila ra'i akhir. Rasulullah tidak sepakat dengan izin ataupun solusi para sahabat dengan memakai panah, dengan memakai api, dengan memakai lonceng dan berbagai macam lainnya yang tadi sudah kita sebutkan. Cuma Nabi cocok sepakat dengan nida panggilan. Cuman kata Nabi, ini nidanya panggilan kayak apa nih? Macamnya lafadznya kayak gimana? Untuk mengumpulkan daripada para sahabat untuk sholat dan sebagainya. Wa kana ahadul munadi baina Abdullah bin Zaid. Ada suara ketika Zaid bin Abdullah, ya, Abdullah bin Zaid itu suara hatib kita dengar, diajarin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah sampai hayya 'alas shalah sampai terakhir. Itu suara, enggak kelihatan orangnya. Kepada Abdullah bin Zaid. Fa bainama huwa bainan na'im wa yaqduh. Nah, Abdullah bin Zaid ini mendengar suara panggilan tersebut, suara adzan kalau kita katakan itu di antara tidur dan enggaknya. Berarti setengah sadar. Tidur enggak, bangun enggak, setengah sadar. Idza aradallahu syakhsun wa lamahul adan. Kemudian tampak daripada seseorang mengajarkan adzan kepada Abdullah bin Zaid ternyata. Falamma antabahu akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam adariyah. Ketika dia Abdullah bin Zaid telah mendapatkan daripada lafaz adzan, lafaznya kayak apa? Sampailah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mendapatkan suara seseorang bahwasanya untuk mengumpulkan jamaah sholat dan sebagainya itu dengan adzan. Lafaznya begini, Allahu Akbar dan sebagainya. Kemudian faqala wala Rasulullah alaihi wasallam faqala inna hala ru'yah, kata Nabi itu benar. Kenyataan itu benar, mimpi yang benar, bahwasanya lafaz itu benar. Wa amarahu an yulikanahu Bilal. Kemudian disuruhlah Bilal bin Rabah. Karena yang paling bagus waktu itu memang suaranya Bilal bin Rabah. Budak yang hitam yang sungguh luar biasa itu Bilal. Ketika Fathu Mekah aja, ketika setelah pulang daripada Madinah ke badan kota Madinah, Bilal itu naik kepada di atas Ka'bah dengan adzan Allahu Akbar. Makanya jangan salah kan kalau ada yang aspek, memang dulu nggak ada speaker. Ya nggak ada speaker, masa Bilal pakai keroak kan nggak mungkin. Bilal naik ke Ka'bah dengan melafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar di tempat yang sangat tinggi. Itu Bilal bin Rabah yang pertama kali mengumandangkan adzan. Walamma sami'ahu Umar bin Khattab, ketika mendengar Umar bin Khattab, Sayyid Umar bin Khattab bahwasanya lafaz mengumpulkan sholat dengan adzan dan seterusnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallahi ra'aitu mislah, kata Sayyid Umar, ya Rasulullah, demi Allah tadi malam aku mimpi seperti itu, bahwa lafaznya begini sampai terakhir. Berarti kenyataan
Abdullah bin Zaid beserta Sayyidina Umar bin Khattab itu lafadznya sama dan tahu bahwasanya lafadz adzan sampai akhir begitu. Maka disepakatilah itu adzan pertama untuk daripada sholat, untuk mengumpulkan daripada sholat berjamaah itu terjadi kapan? Ketika hijrah pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya wazada Bilal fil adzan subuh. Dulu mah nggak ada yang namanya as-sholatu khairum minan naum. Siapa yang nambahin? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah menambahi lafaz as-sholatu khairum minan naum. Nah, nambahin itu Bilal. Awalnya nggak ada. Abdullah bin Zaid, Sayyidina Umar bin Khattab tidak mendapatkan lafaz as-sholatu khairum minan naum ketika sholat subuh. Cuma Bilal bin Rabah yang menambahkan sholat itu lebih penting dari sholat itu lebih penting daripada, lebih baik daripada tidur. Tapi naumnya jangan kepanjangan. As-sholatu khairum minan naum. Itu ayatnya. As-sholatu khairum minan naum. Kan gitu. Ya. Wa kana wazada Bilal fi adzan subuh sholatu khairum minan naum. Marratain 2 kali. Bilal as-sholatu khairum minan naum 2 kali. Fawaqafa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sepakat, enggak apa-apa subuh pakai itu. Itulah gunanya musyawarah. Jadi apapun segala jenisnya pasti dimusyawarahkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kejadian daripada hijrah yang pertama Nabi, wa kana Rasul ya'muru fi fajr Ramadan bi adzanain. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh di fajarnya bulan Ramadan dengan 2 adzan. Adzan fajar jam 3 misalnya, adzan subuh misalnya jam 4. Jadi 2 kali adzan untuk membangunkan daripada orang-orang sahur. Awaluha yunabbahu bihil ghafil. Kenapa Rasulullah menyuruh adzan 2 kali? Yang pertama dengan niat mengingatkan daripada orang-orang yang lalai. Sebentar lagi adzan yang benar sholat. Hatta yatabayyanu sahur wa istisalah, sehingga membedakan mana sahur, mana waktu sholat. Jadi jangan salah sangka bahwasanya masih ada yang memakai daerah Bekasi, saya pernah dengar jam 3 itu ada. Sebagai kebanyakan orang-orang sebelah, biasanya ngamalin orang-orang sebelah MCTI, rombongan celana tinggi, MCTI sama Fajir, penjurus pasukan di Rasul, ya. Itu ada 2 kepada 3. Wa kana adzanul Jum'ah wahidan, dan adapun adzan salat Jumat itu cuma sekali. Min ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila khilafati Abi Bakar wa Umar. Jadi adzan salat Jumat itu ketika zamannya Nabi itu sekali sampai ke khilafah Abu Bakar dan Sayyidina Umar. 1 kali. Kan biasanya ada di masjid-masjid yang lain tuh cuma sekali. Jadi jangan heran, memang udah ada, dipakai dia. Awwaluhu idza jalasa al-imam ala mimbar. Yang pertama ketika duduknya seorang imam di atas mimbar. Jadi ketika Assalamualaikum duduk, langsung dia adzan. Dan di situ dia bangun lagi imamnya untuk khutbah. Itu yang pertama. Wa kana ala babil masjid. Wa zada Utsman radhiyallahu anhu adzan tsani. Itu siapa yang menambahkan daripada adzan yang kedua? Yaitu Sayyidina Utsman yang menambahkan yang kedua. Kenapa? Bisababi kasratin nas, sebab karena banyaknya orang yang sholat, banyaknya jamaah. Maka tambahkan adzan kedua biar enggak cepat, enggak buru-buru sholat. Akhirnya nunggu biar sama kebanyakan daripada orang yang mau sholat. Itulah daripada kejadian-kejadian di hijrah pertama Nabi Muhammad SAW yang kita bisa ambil bahwasanya karena kita tahu bahwasanya kapan itu aja disyariatkan, kemudian siapa yang mendapatkan lafaz tersebut, ya. Kemudian siapa yang mendapatkan as-sholatu khairum minan naum dalam sholat adzan pada waktu subuh, dan siapa yang namanya memberikan daripada adzan yang kedua di bulan Jumat, di hari Jumat. Yang mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat bagi diri saya. Yang baru kita cerita lagi, kenapa pakai sirah, biar kita tahu sejarah
biar kita tambah cinta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin kurang dan lebihnya Al-Fatihah, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.